Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Ujung Kandang Channel. Channel dunia peternakan yang berusaha mengedukasi dan menginspirasi. Baik, pada konten kali ini kita akan buat tutorial atau metode atau cara dalam proses penyapihan atau pemisahan DOC atau diolcik dari induknya. Pemisahan ini banyak tujuannya ya, atau manfaatnya banyak sekali. Karena kalau anak ayam ini kita terus ikutkan dengan induknya, sebenarnya bisa saja, banyak metode, banyak cara. Tapi resikonya adalah ketika kita ikutkan anak ayam ini sampai dewasa dengan induknya tanpa pengawasan yang baik, maka pertumbuhan anak ayam akan kurang maksimal. Karena persaingan di alam hanya anak-anak ayam yang aktif saja yang akan dapat porsi makanan yang cukup, karena akan ada anak-anak ayam yang kurang aktif, maka itu pertumbuhannya tidak akan bisa merata. Itu yang pertama. Yang kedua adalah resiko lingkungan, terutama saat ini di daerah kami di Sulawesi Tenggara lagi musim-musim hujan, dan itu akan mempengaruhi kesehatan ayam, apalagi kalau ada induk-induk tertentu yang tidak pintar ngemong atau tidak pintar mengasuh anak-anaknya. Oke, sebelum kita pisahkan anak ayam dengan induknya, kita perlu persiapkan dulu tempatnya. Tempat yang kita harus persiapkan, kita harus pastikan betul-betul layak untuk kehidupan anak ayam. Apalagi anak ayam ini sangat rentan sekali terhadap cuaca, terutama dingin. Kemudian pasokan makanan, kemudian minuman harus betul-betul tersedia supaya pertumbuhannya bisa maksimal. Oke, kita cek dulu persiapan apa saja yang harus kita persiapkan. Nah, sebelum anak ayam kita pisahkan dari induknya, yang perlu kita persiapkan hal-hal yang pokok adalah yang pertama tempat atau box. Tempat ini nantinya menjadi rumah baru untuk si anak ayam, dan pastikan rumah itu adalah tempat yang nyaman supaya ketika anak ayamnya nyaman, maka tidak akan terjadi stres dan antibodinya pun tidak akan terganggu. Kemudian di pemisahan awal usahakan lapisan atau alas dari box itu kita menggunakan koran. Kenapa kita menggunakan koran? Yang pertama alasannya karena ketika dia buang kotoran, maka koran ini bisa menyerap air gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, koran ini juga sifatnya dia menyimpan panas, jadi ketika diberikan lampu atau pemanas, maka panasnya tidak cepat hilang. Itu yang ketiga, dan ini bisa jadi candaan atau jokes, adalah supaya ayamnya pintar karena setiap hari baca koran gitu. Oke, setelah box, kemudian yang kedua adalah pemanas atau lampu. Usahakan lampunya betul-betul hangat, nyaman. Suhu untuk box ini idealnya antara 29 sampai dengan 31 derajat Celcius. Kemudian seiring berjalannya waktu sampai dengan si anak ayam nanti tumbuh bulu utamanya, maka lampu ini kita akan kurangi. Kemudian yang kedua tentu saja tempat pakan dan tempat minum. Itu aja sih yang pokok-pokok. Selanjutnya kita ambil si anak ayam dari induknya. Untuk pemisahan anak ayam dari induk ada beberapa cara. Jadi beberapa cara yang umum yang banyak orang gunakan. Yang pertama adalah memisahkan anak ayam dari induk sedini mungkin. Jadi
sebelum anak ayam kenal dengan induknya dipisahkan. Memang tujuannya adalah untuk menghindari stres, karena kalau anak ayam sudah berbaur dengan induknya, sudah bercampur lama dengan induknya, maka masing-masing akan merasa kehilangan. Anak ayam akan mencari induknya, induk ayam pun akan mencari anaknya. Nah, itu bisa menyebabkan stres. Itu metode yang pertama. Metode yang kedua adalah dengan mengikutkan dahulu anak ayam dengan induknya. Tujuannya adalah untuk mengajarkan si anak ayam cara makan, kemudian cara minum, dan yang lain-lainnya, hal-hal yang umum lah, 1 atau 2 hari. Nah, untuk yang kami gunakan di sini adalah cara yang kedua. Kenapa? Karena kami sudah mencoba dengan cara yang pertama dan cara yang kedua, akan tetapi kami merasa cara yang kedua ini lebih efektif, kematian lebih rendah, walaupun di awal akan stres. Pasti ayam akan teriak-teriak mencari induknya, tapi itu tidak jadi masalah. Paling ini akan berjalan hanya 1 sampai 2 hari saja. Alasannya adalah ketika kami pisahkan anak ayam dari awal, maka ayam banyak yang nggak mau makan, atau dia belum tahu caranya makan gitu. Nah, sementara ketika kami menggunakan cara yang kedua, 1 atau 2 hari kita ikutkan induknya sambil dikurung seperti ini, menggunakan kurungan. Kemudian kita kasih pakan ditabur, fur atau complete feed. Maka si induk ayam akan mengajari anak-anak ayam ini bahwa oh, ini loh makanan, kamu harus makan ini gitu. Kemudian minumannya, minum juga seperti ini caranya gitu. Jadi ketika kita pisahkan ke box, si anak ayam sudah tahu mana yang makanan, mana yang bukan gitu. Oke, kita pindahkan dulu si anak ayam dari induknya. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa pada saat awal-awal pemisahan, ketika anak ayam ini sudah biasa mengikut dengan induknya, maka akan ada stres awal. Anak ayam akan terus-menerus berteriak mencari induknya. Tapi ini tidak akan berlangsung lama, paling lama 1 atau 2 hari, tapi nggak akan sampai lah. Paling beberapa jam saja sudah berhenti. Kita cek ya, sekarang jam setengah 5 sore. Nanti kita cek jam berapa kira-kira anak ayam ini berhenti memanggil-manggil induknya. Yang penting boxnya nyaman, tempat pakan ada, makanannya ada, tempat minum ada, minumannya aman, cukup kok, akan aman buat si anak ayam. Oh ya, untuk minumnya, jadi untuk minuman di awal kami biasa menggunakan antibiotik. Tujuannya adalah untuk cleaning saluran usus atau pembersihan awal saluran usus. Usahakan gunakan antibiotik dari golongan yang spektrum luas atau mampu menyelesaikan semua jenis bakteri. Contoh yang kami gunakan adalah ini, Doktril dengan kandungan enrofloxacin. Nggak kelihatan ya, enrofloxacin, pokoknya kandungannya enrofloxacin lah. Atau bisa juga gunakan antibiotik dengan merek lain atau golongan yang lain. Yang jelas usahakan yang spektrumnya luas. Kemudian gimana kalau saya nggak punya box? Box ini bisa diakalin sih. Teman-teman bisa gunakan dos bekas, yang penting luasannya cukup untuk jumlah ayam atau populasi ayam. Jangan terlalu padat atau jangan juga terlalu longgar. Kalau terlalu lebar atau terlalu longgar, maka akan pemanasnya akan kurang berfungsi dengan baik. Kemudian kalau terlalu padat, maka ayam akan kepanasan gitu. Oke, kita cek beberapa jam lagi.
Baik kawan-kawan, kita cek kembali kondisi DOC kita atau anak ayam yang kita pisahkan tadi dari induknya. Bisa kawan-kawan lihat kondisinya sudah nggak seperti tadi. Ayam sudah terlihat tenang, kemudian ada yang makan, ada yang minum, ada yang menghangatkan diri. Artinya si anak ayam sudah merasa nyaman dengan tempat barunya. Ini nggak cukup waktu yang lama kok, hanya beberapa jam saja. Sekarang record video jam 10.43, tapi ini sebenarnya dari tadi, dari jam 7 jam 8 tadi sudah tenang, cuman nggak sempat di videoin, baru sempatnya sekarang. Tuh kan, kita bisa lihat ayam sudah ada yang bermain, ada yang makan, ada yang minum. Ini menunjukkan kondisi rumah barunya sudah terbiasa dia dengan rumah barunya. Nah, kunci utamanya adalah menyediakan tempat yang nyaman, terutama pemanas atau penghangatnya. Kemudian pakan harus selalu tersedia, minum pun demikian. Dan satu hal lagi, harus rajin-rajin untuk mengganti alas boxnya. Supaya apa? Supaya kondisi kandang tidak terlalu bau. Karena kalau bau maka akan menimbulkan amoniak dan rasa tidak nyaman, itu menyebabkan stres atau imunosupresif. Nantinya ayam bisa sakit. Baik, demikian video dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada pertanyaan, silahkan tuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar. Insya Allah akan kami jawab jika kami mampu untuk menjawabnya. Dan untuk teman-teman yang tertarik dengan dunia peternakan, yang ingin memulai usaha peternakan, yang ingin mencari tahu lebih tentang dunia peternakan, silahkan ikuti video-video dari kami. Jangan lupa channelnya di subscribe, nyalakan tombol loncengnya, dan terus pantau video-video terbaru dari kami. Doakan kami untuk selalu membuat konten-konten yang kreatif, inovatif, mengedukasi dan menginspirasi, dengan harapan memajukan peternakan yang ada di Indonesia dan dunia, insya Allah. Salam cinta dari ujung kandang.